begitu pula besar rasanya merasakan itu. Sahabat gembira, beliau juga sama gembiranya dengan sahabat itu. Ketika sahabat bersedih, Rasulullah pun merasakan hal yang sama. Kalau kita payah macam ini, Pak. Nah, ketika kawan berduka, dalam hati kita, itu masalah, nangis pula. Cemee yang timbul, Pak. Jadi makanya kadang susah kita mendapatkan sahabat. Jangankan itu lagi, Bu, ya. Rasulullah ratusan sahabat dia, Pak. Kita coba cari satu aja, Pak, yang mau berempati dengan kita. Jarang. Mungkin tidak ada, Bu. Satu kali susah ditolongnya, Pak. Dua kali aku pula dijadikannya kijang manis nampaknya. Itu manusia, Pak. Susah untuk menolong orang berkali-kali, memiliki rasa empati terhadap kesusahan orang itu sulit. Nah, itu kelebihan Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya dengan sahabat, Pak. Apa yang menyebabkan banyak orang masuk Islam? Karena kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Ada satu riwayat yang ulama belakangan mengatakan hadis ini hoax, hadis ini palsu, Pak. Padahal ini termaktub di beberapa kitab ulama-ulama masa lalu. Di Madinah itu ada seorang pengemis buta beragama Yahudi. Setiap hari dia kemana-mana menyebarkan fitnah tentang Rasulullah. Kalian hati-hati dengan orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu mulutnya berbisa. Siapapun yang dekat dengannya akan tertarik masuk ke dalam agamanya. Jadi kalian hati-hati dengan orang yang bernama Muhammad. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Setiap hari mengantarkan makan untuknya dan menyuapkan ke mulutnya. Kadang sambil Rasulullah menyuapkan itu, Bu, sempatlah dia menjelekkan tuh. Hati-hati kau dengan orang yang bernama Muhammad. Muhammad itu mulutnya berbisa. Siapapun yang dekat dengan dia akan tertarik masuk ke dalam agamanya. Padahal yang menyuapkan makannya adalah Rasulullah SAW. Sempat itu kita lah, Pak. Kita mulutnya itu, Pak. Udah aku yang ngasih kau makan tiap hari kau gini kan pula aku. Selama ini ya diam aja aku. Mungkin gitu, Pak, jadinya. Tapi Rasulullah tidak peduli dia. Nah, kelebihan Rasulullah itu apa, Pak? Selama harga dirinya yang kena, dia tidak akan marah. Kalau harga dirinya yang kena mau diludahi, tidak ada jadi masalah sama Rasulullah. Mau jalan ditarik orang Badui lehernya sampai berjejak merah, Rasulullah tidak menjadi masalah. Tapi ketika kehormatan agama yang dilanggar, baru Rasulullah tersinggung. Dan itu pun Rasulullah tidak keluar dari kebenaran, Bu. Contohnya hadis ketika orang Yahudi memaki Rasulullah dengan sebutan Assalamualaikum ya Muhammad. Celakalah engkau Muhammad. Aisyah yang meradang, kalian yang celaka, kalian yang mati. Kata Rasulullah, tutup mulutmu Aisyah. Apabila yang keluar dari mulutmu itu direndam ke dalam laut, akan berubahlah warna air laut. Jadi justru istrinya yang dimarahkan, karena tidak boleh melawan makian dengan makian. Jadi Rasulullah kalau masalah agama, Bu, dia naik. Sayang beliau ke cucu beliau, Pak. Sedang khatib di mimbar, nampak dia cucunya lari terjatuh, turun dia dari mimbar tuh, Pak. Makanya kata Rasulullah, memang al-malu wal banun al hayatad dunya. Anak, harta ini merupakan ujian dari Allah. Saking sayangnya dia sama cucunya, Pak. Kadang sampai digendong di pundak. Apa kata Umar bin Khattab? Kalian mendapatkan tunggangan yang terbaik. Kata Rasulullah, sebaik-baik penunggang, mereka inilah yang paling beruntung. Itu pula, Pak, sayangnya sama cucunya. Tapi ketika cucunya makan kurma sedekah, langsung dicongkel Rasulullah mulutnya, Pak. Muntahkan. Kalau orang agama, Rasulullah naik dia. Walaupun anak kecil, kalau kita lah anak kecil tuh Rasulullah. Kenapa pula begitu kan? Tercekiklah anak tuh bikin ibadah hatinya. Tapi Rasulullah tidak, Pak. Muntahkan. Itu kalau agama. Tapi orang Yahudi ini memaki Rasulullah, suap terus. Tidak ada masalah sama Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Aisyah bertanya, apa kira-kira amalan Rasulullah ini yang belum aku jalankan? Memberi makan pengemis Yahudi di Madinah ini, ayah. Oh, kalau itu mudah. Abu Bakar menyiapkan makanan, pergi dia ke tempat orang Yahudi itu, disuapkannya makanan, langsung dimuntahkan oleh orang Yahudi. Siapa kau?
Aku ingin memberimu makan. Kau tidak seperti yang biasa ngasih aku makan. Ya, aku ingin mencontohnya. Kau tidak seperti dia. Memangnya dia seperti apa? Kalau dia itu dia lumatkan dulu makanan itu di mulutnya, setelah hancur baru dia suapkan kepadaku. Nak nampak aku nak ada gigi lagi, memang masuk aja kok. Payah dia nelan, itu maksudnya Pak. Menangis Abu Bakar, Bu. Begitu betul Rasulullah kepada orang ini. Yang biasa menyuapkanmu makan sudah wafat. Menangis pula orang Yahudi. Siapa dia? Dia Muhammad. Setiap hari aku memaki dia. Ternyata setiap hari dia yang memberi makan kepadaku. Aku masuk Islam karena kemuliaan akhlaknya. Itu yang membuat orang masuk Islam ini, Pak. Di peperangan, Bu, sampai Hamzah naik emosinya, Pak. Waktu mau perang Badar itu, Hamzah sempat naik emosinya. Kau ini nabi atau bukan? Sampai begitu, Pak, kata-kata Hamzah. Karena ada orang munafik yang keliaran di Madinah. Kalian harta kalian dirampas, saudara kalian yang tinggal disakiti. Rasulullah tetap diam aja. Sampai kata para sahabat, ya Rasulullah, kita udah kuat di Madinah ini. Kenapa tidak kita serang aja Mekah? Rasulullah tetap diam, Pak. Karena Rasulullah bergerak berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Berkali-kali sahabat minta kita serang aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, jangan. Kemudian Hamzah mengatakan, kau ini nabi atau bukan? Udah begitu penderitaan umat Islam, kenapa kita diam saja di sini? Kita sudah kuat ya Rasulullah. Rasulullah tetap diam. Sampailah Jibril mengatakan, sekarang sudah diizinkan kalian berperang. Tapi siapa yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah, maka Allah akan berlepas diri darinya. Tidak boleh menyerang orang yang tidak menyerang kalian. Tidak boleh berperang untuk melihatkan keangkuhan, supaya orang tahu kalian tentara yang pemberani. Tidak boleh merampas harta secara tidak sah. Tidak boleh mengganggu, menyakiti wanita dan anak-anak. Tidak boleh menebang pohon, merusak hasil panen dan sumur-sumur air mereka. Tidak boleh merusak rumah-rumah ibadah milik mereka. Dan tidak boleh membunuh orang dalam keadaan lemah atau takut. Sedangkan dalam perang aja, Pak, akhlak masih berlaku, Pak. Ini diumumkan oleh Rasulullah kepada Ali. Ali mengumumkan kepada para sahabat. Sampai ketika Ali sudah berhasil merobohkan lawan dalam perang Badar, teringat Ali pesan Rasulullah, jangan membunuh orang dalam keadaan lemah atau takut. Langsung ditarik Ali pedangnya. Mengapa kau tidak membunuhku, Ali? Apabila aku membunuhmu dalam keadaan seperti ini, aku akan mati kafir sama seperti dirimu. Kalau kau mampu, berdirilah. Dikasih kesempatan untuk berdiri, Pak. Kasih kesempatan untuk berdiri, lupa jatuh lagi. Diludahinya muka Ali, bunuh aku. Tidak. Karena kami dilarang membunuh orang dalam keadaan lemah atau tak lari karena takut. Aturan perang mana ini, Ali? Ini aturan perang yang disampaikan oleh Rasulullah. Langsung sujud. Ajarkan aku syahadat, Ali. Bayangkan, Pak. Begitulah akhlak mulia dalam Islam. Dalam berperang pun akhlak berlaku, Pak. Nah, ini yang membuat kenapa loyalitas sahabat Rasulullah itu tinggi kepada Rasulullah. Untuk musuh saja empati besar, apalagi untuk para sahabat. Sayang betul Rasulullah kepada para sahabat. Dan itu tidak dibuat-buat sayangnya, Pak. Contohnya, ketika melihat Mus'ab bin Umair berjalan di masjid mengenakan pakaian yang banyak tambalan, Pak. Itu Rasulullah berlinang air matanya, Pak. Jadi begitulah halusnya hati Rasulullah, Pak. Ditengoknya sahabat pakaian tambal-tambal masuk masjid, sedih hati Rasulullah nengoknya. Nangis dia, Pak. Kalau kita ketawa gitu. Kau boleh lebihan kau, ngapa pakaian macam itu kau pakai juga. Kau tidak ada minta sama aku, sakitlah hati orang, mau dibuat ya, Pak. Tapi Rasulullah sedih dia. Apa yang membuat Rasulullah sedih, Bu? Melihat Mus'ab bin Umair ini, ingat Rasulullah ketika dia sebelum Islam. Dia anak paling kaya di Mekah, Pak. Paling ganteng rupa, paling bagus tutur katanya. Makanya dia itulah yang diutus Rasulullah untuk mendakwahi orang di Madinah. Jadi duta Islam yang pertama, Pak, berdakwah ke Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair. Ganteng, kemudian cara bicaranya bagus, dia yang diutus, Pak. Jadi ketika dia mau dibunuh orang di Madinah pakai tombak,
Apa kata Mushab? Duduklah dulu. Kalau memang nanti tidak sesuai apa yang kau sampaikan dengan apa yang kau pikirkan, ya sudah, tidak usah pakai, aku akan pergi. Tapi kalau kau mau dengar, dengarlah dulu. Dibacakan Mushab lah Pak, ayat-ayat Al-Quran, tertarik dia jadinya. Jadi pandai dia caranya Pak, nggak takut tapi tetap tenang dia ketika dia diancam. Rupanya begitu dia masuk Islam, orang tuanya langsung memboikot Pak, semua fasilitas ditarik. Jadi Mushab tidak mendapatkan kekayaan apa-apa lagi. Tapi dia sudah merasa senang Pak, dia mendapatkan kekayaan yang lebih daripada kekayaan yang dilihat orang secara kasat mata. Kalau mata melihat ukuran kebahagiaan orang itu, dia kaya, punya apapun yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Tapi bagi umat Islam, mereka itu punya kekayaan yang lebih daripada itu. Tapi ini tidak dianjurkan Pak untuk masing-masing pribadi. Itu memang pilihan Mus'ab. Mus'ab bin Umair setelah dia Islam Pak, dia miskin. Habis semua fasilitasnya. Sehingga bajunya itu banyak bertambal-tambal. Nah itu yang membuat Rasulullah menangis Pak. Teringat dia bagaimana Mus'ab ini, anak orang senang, bisa ikut jadi seperti ini. Nah Rasulullah menangis melihatnya. Nah nangis yang dari hati itulah Pak, mengenai hati. Jadi kalau misalnya bisalah kita ini ada rasa empati sama orang, mungkin banyak pula orang yang berempati kepada kita. Kalau hanya sekedar simpati, dia kasihan aku sama kau, macam ini betul hidup kau, itu simpati Pak. Tapi kalau empati, kita carilah jalan keluar. Bagaimana supaya kau keluar dari masalah? Itu empati. Yang ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Jadi waktu perang Badar, perang Uhud, posisi Mus'ab bin Umair itu persis di depan Rasulullah. Dia mengangkat bendera perang. Dia melindungi Rasulullah. Kena tebas tangan kanannya, tidak dipedulikannya, diambilnya dengan tangan kiri, diangkatnya bendera. Bahwa dia siap untuk perang. Ini tidak mungkin jatuh. Ditebas lagi, diangkatnya dengan kedua tangannya yang patah itu Pak, bendera itu. Sampai dia mati terinjak-injak oleh kuda. Begitu selesai perang, Rasulullah melihat, menangis Rasulullah melihat Mus'ab ini. Karena dia harus dikubur dengan pakaian yang dipakainya Pak. Ditutup kepala, terbuka kakinya, ditutup kaki, terbuka kepala. Itu cuman pakaiannya yang ada. Nah, itu yang membuat Rasulullah menangis kepada Mus'ab ini. Rasa di hati Rasulullah itu betul-betul dekat dengan sahabat-sahabatnya. Dengan Mus'ab bin Umair ini, terus Rasulullah membayangkan siapa dia sebelum Islam. Jadi asal melihat dia, menangis Rasulullah Pak. Anak orang kaya yang begitu tampan meninggalkan fasilitasnya untuk Islam. Nah ini makanya Pak, ketika kita melihat ada orang yang memilih hidup miskin ketika dia menjadi orang Islam, dia tidak salah Pak. Selama dia tidak menyusahkan bapak, diam aja lah. Ini kadang-kadang Pak melihat orang, dia ingin zuhud betul Bu, sehingga kadang pakaiannya tetap bersih, tetapi betul-betul jauh lah dari kesan glamor. Tidak seperti bapak yang berganti baju setiap sholat, dia 1-2 biji cuci, kering, sambung lagi. Kalau memang itu pilihan dia, kita tidak bisa apa-apa loh Pak. Kita tidak bisa mengklaim dia ini, kamu ini salah ini. Seharusnya pikirkan juga, dia tidak bisa juga Pak, itu pilihan dia. Seperti Ustadz Somad Bu, semua hadiah dikembalikannya Bu, karena memang itu pilihan beliau Pak. Dia tidak ingin termakan budi. Nanti kalau saya makan budi orang, saya disetir orang. Betul juga tuh kan Pak ya, betul kan? Kenapa tidak saya? Kalau saya terima Pak. Kalau perlu tanya lagi, ada mobil yang mau dikasih lagi enggak? Biar saya belikan betul tanah ukurannya untuk parkir mobil tuh di atap. Minta sumbangan sama orang, UAS mana mau dia Pak. Saya mau usaha untuk membuka pesantren, membangun masjid dengan hasil pribadi. Bukan wakaf orang nih Ustadz, kami wakafkan. Kalau saya masih saya terima tuh Pak. Ini tanah, ada lagi enggak mau nyumbang untuk kebutuhan anak-anak nih? Sumbanglah. Tapi kalau UAS tidak mau, itu pilihan. Nah jadi ketika kita melihat orang memilih hidup untuk susah dalam Islam ini Pak, selama dia tidak nyusahkan kita jangan usil. Ini kadang-kadang kan kita usil Pak. Orang yang mau jadi orang zuhud, kita yang sibuk. Salah zuhud dia itu tuh. Orang zuhud itu tidak cinta sama dunia tapi tetap mencari. Menurut kita, menurut dia beda, mau diapakan. Karena sahabat Rasulullah ada Pak yang memilih untuk hidup seperti ini.
Dan itu tidak satu dua orang Pak, banyak yang memilih hidup seperti ini. Satunya lagi siapa Pak? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu Pak, dari awal masuk Islam itu udah keras Pak, memang temperamen dia. Baru aja masuk Islam, langsung dia syahadat di depan orang kafir Quraisy itu Pak, di Ka'bah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Habis benjol-benjol kena pukul Pak sama orang kafir Quraisy. Dilarang sama sahabat, jangan Abu Dzar, jangan kau buat macam ini, tidak boleh. Aku berapa kalian suruh aku ngulang tiap hari ini. Bayangkan Pak, enak aku kena pukul macam ini. Bapak janganlah tiru macam ini Pak. Itu mental Abu Dzar. Apa yang membuat orang kafir Quraisy berhenti Pak memukulnya? Apa kata Abu Bakar? Kalian berdagang lewat kampung dia. Al-Ghifari itu Pak, kaum yang kalau soal merampok paling garang Pak. Kalian lewat dipanggilnya, kaumnya nanti kena dagangan kalian semua. Itu yang membuat orang Quraisy takut Pak sama Abu Dzar. Rupanya yang dipukulinya Pak tukang begal Pak. Tukang begal tobat rupa keras. Karena tidak bisa dia berdakwah di Mekah dengan cara dia itu. Apa katanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, aku tidak akan pulang ke Mekah sebelum aku membawa Bani Ghifar semuanya masuk Islam. Itu tekad dia Pak. Pergi dia ke kampungnya, dakwah dari kampung, rupa diterima orang Pak. Diterima orang Bu, dibawanya loh Bani Ghifar itu banyak ke Mekah. Memang dibuktikan ya, dia temperamen memang. Makanya Pak, kita ini tetaplah dengan pribadi kita. Bapak yang temperamen, tetap aja temperamen Pak. Gunakan di jalur yang benar. Yang lembut, gunakan pula kelembutan itu dengan jalan yang benar. Kita memang harus ada dua pribadi itu. Tidak mungkin kita lembut semua Pak. Kalau lembut semua kita Pak, macet lampu merah Pak. Udah hijau lampu, Pak duluan Pak. Enggak, duluan deh. Digesernya Honda ke tepi Pak, duluan. Yang lain udahlah Pak, duluan aja lah Pak. Enggak apa-apa Pak. Enggak enak saya. Tidak ada yang ngelakson satupun di belakang. Udah kita pasrah aja sambil zikir kita semua di mobil nih. Berkilo-kilo di jalan tuh antri dibuat. Coba lah Pak, di masjid orang lembut semuanya, anak-anak lari-lari. Jangan sayang, jangan ya nak ya, jangan lari nak. Macam ulat kelakuan anak tuh Pak, manjat sana manjat. Datang yang garang satu Pak, kalian masjid keluar. Tanggal celana naik kata sebuah lari dibuat. Jadi memang tidak salah Pak, kita ini ada yang keras, ada yang lembut. Jadi sahabat Rasulullah temperamen, apakah dirubah Rasulullah temperamen itu Pak? Enggak Pak, tetaplah dengan jiwanya itu, tapi gunakan dengan kebaikan. Sampai ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, Abu Dzar Al-Ghifari mengaudit harta Muawiyah. Dia lain kerasnya Pak, memang beda dia sama sahabat yang lain. Harta Muawiyah, sahabat Rasulullah juga tuh Pak, di auditnya Pak. Begitu dia sampai ke Syam, ditengoknya bangunan rumah orang pejabat bagus-bagus Pak. Rumah rakyat terlalu beda betul. Apa kata Abu Dzar? Aku asahkan kalian parang, kalian datangi orang kaya itu mau enggak? Bayangkan Pak, disuruh ngasah parang, kalian datangi orang itu. Datanglah laporan dari Abu Dzar terlalu emosi orangnya, tolonglah tarik dia khalifah. Dia langsung aja menghasut masyarakat, dianggap gitu Pak. Karena dia memang keras, tidak bisa dilembutkan Bu. Maka kata Utsman bin Affan, pulang ke Madinah. Diikutnya Pak, pulang dia ke Madinah. Abu Dzar, tidak usah keras-keras betul. Kalaupun mau mengaudit jangan sampai seperti itu betul kerasnya. Udahlah, kau di sini saja bersamaku. Di sini aja kau sama aku. Apa kata Abu Dzar? Aku berbeda denganmu khalifah. Izinkan aku mengundurkan diri. Bayangkan Pak, mengundurkan diri dia dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Datang orang menghasut dia, Abu Dzar, bagaimana kalau kita kudeta saja Khalifah Utsman? Kau berada dalam kebenaran, kita akan selalu bersamamu Abu Dzar. Apa kata Abu Dzar? Apabila Khalifah Utsman menyuruhku gantung diri sekarang, akan kugantung diriku. Tidak bisa dihasut Pak. Itu sifat sahabat. Berbeda boleh, tapi kalau mengkudeta tidak mau Pak. Apa itu betul? Abu Dzar tetap loyalitas dia kepada Utsman bin Affan. Disuruh Utsman, aku gantung diri sekarang, aku gantung diri aku, daripada aku harus
melawan kepada khalifah. Itu yang hebat tuh Pak. Kalau kita makin dimaki orang, pemerintah makin semangat kita dengar pengajian tuh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berubah-ubah lah tuh Pak. Karena kalau kita lihat sejarah memang tidak ada pula yang seperti itu Pak. Kalaupun mau menasihati pemimpin, dulu pernah Harun ar-Rasyid dikasari orang Pak. Kau tuh seharusnya begini, kau seharusnya begini. Apa kata Harun ar-Rasyid? Sedangkan Fir'aun aja yang udah ngaku Tuhan, Allah memerintahkan Musa, berlemah lembutlah kau kepada Fir'aun. Aku belum sejahat Fir'aun lagi. Masa macam ini betul kau nyampaikan? Itu Pak, betul tuh. Sedangkan Fir'aun aja Pak yang udah ngaku Tuhan, membunuh bayi sebanyak itu. Perintah Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, datangi Fir'aun, berlemah lembutlah kepadanya. Lemah lembut disuruh Pak. Jadi ini yang harus kita benahi nih. Jangan kita Pak, wah kalau ini benar nih, kalau misalnya ustadz yang maki-maki pemerintah itu, ini ustadz mantap ini pemberani ini. Bukan Pak. Jangan sampai kita pikir seperti itu. Kalau dia keras, itu oke lah. Itu mungkin dia dengan kepribadian dia yang memang tidak dibuat-buatnya. Kita jangan pula ikut pula itu. Kita tidak mungkin bisa seperti dia gitu. Dan itu harus kita luruskan juga mana yang boleh, mana yang tidak. Karena rasanya tidak ada satu hadis pun Pak atau riwayat pun sahabat memaki-maki. Misalnya contohnya seperti Abu Dzar nih Pak, dia memilih untuk mundur. Tidak sesuai pendapat sama tidak sejalan, mundur. Nah ini tipe sahabat Rasulullah yang temperamen dan Rasulullah tidak merubahnya. Nah jadi kita jangan sampai merubah orang dari wataknya, tapi gunakanlah apa yang ada pada dirinya itu ke jalan yang diridhoi Allah. Ada sahabat dulu Bu, penipu ulung. Dia jual onta, misalnya harga onta satu kandang sekian ribu dinar. Dicarinya pembeli. Kau mau enggak beli onta satu kandang jumlahnya sekian ribu dinar. Hebat kau jualannya. Enggak ada ngambil untung. Nah pokoknya sampai di tempat itu. Dipikir pedagang nih, betul juga nih, hebat dia nih pedagang nih. Dan benar-benar Pak, dibawanya onta sekandang itu ke tempat orang yang beli. Dan sesuai harganya. Setelah itu ditanggalkannya semua tali onta itu Pak. Ngapa kau tanggalkan tali onta nih? Aku jual onta, tali enggak. Kena juga aku sama kau. Berapa sama tali-talinya? Di situlah dia dapat Pak. Banyak itu tali Pak. Orang yang seperti ini masuk Islam, Rasulullah tidak robah wataknya Pak. Dijadikan intelijen Pak. Tapi janganlah Bapak salah paham ya Pak ya, berarti intelijen ini bekas pembohong semua. Enggak ada yang terbuang oleh Rasulullah Bu. Yang bakatnya nipu waktu perang Khandaq, kau pergi nyamar ke barisan musuh. Apa yang mereka lakukan sekarang? Itu gunanya Pak. Jadi tidak ada Rasulullah merubahnya, tapi digunakan kelebihan dia itu untuk kebaikan. Nah ini cara Rasulullah kepada kawan-kawannya. Kalau kita kan sibuk Pak merubah orang seperti apa yang kita inginkan. Makanya Bu ya, orang yang paling kecewa di dunia ini ketika dia berharap orang seperti apa yang dia inginkan. Itu orang paling kecewa tuh Pak. Orang punya jiwa, kita punya jiwa. Sama anaknya tidak bisa kita seperti itu, apalagi sama orang lain Pak. Cuman mengarahkan saja. Jiwanya itu digunakan kepada kebaikan. Jadi kalau kita ingin merubah orang, kena migrain kita jadinya masa tua Pak. Kenapa? Otak kita ini yang di sebelah kiri ini namanya mamalia tua. Mamalia tua itu dia ingin keadaan seperti apa yang dia inginkan. Jadi ketika orang tidak seperti yang dia harapkan, migrain dia jadinya Pak. Jadi orang suka migrain itu salah satunya itu egois. Ini kata Dr. Emoto Pak ya, bukan kata saya. Ini secara ilmiah, orang yang migrain itu dia ingin keadaan seperti apa yang dia inginkan. Dia ingin takdir itu cocok aja sama diri dia. Ini bisa migrain jadinya. Kemudian Pak, Sa'ad bin Ubadah pernah bertanya kepada Rasulullah, yang ketika itu Rasulullah menangis karena banyaknya sahabat yang meninggal di medan jihad. Ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, wahai Rasulullah, apakah engkau menangis? Kata Rasulullah, ini adalah rasa kasih sayang
yang dititipkan Allah kepada hamba-hambanya yang penyayang. Jadi betul-betul menangis Rasulullah, Pak. Ketika sahabat banyak yang meninggal, Rasulullah menjelaskan kepada Sa'ad bin Ubadah, ini tangisan karena rasa kasih sayang ditanamkan Allah ke dalam hati orang yang penyayang. Jadi ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menciumi cucu-cucumu ya Rasulullah? Aku 11 orang anak, tidak ada yang kucium satupun. Kata Rasulullah, Allah tidak sayang kepada orang yang tidak penyayang. Jadi orang-orang yang tidak suka mencium anaknya, Pak, ini orang yang sudah dicabut rasa sayangnya oleh Allah, Pak. Sama anak mesti penyayang. Jadi ketika anak Rasulullah lahir dari rahim Maria binti Qibtiyah, anaknya yang bernama Ibrahim, 1 tahun setengah umurnya meninggal dunia, itu Rasulullah menangis. Abdurrahman bin Auf protes, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis? Kata Rasulullah, yang aku larang kalian meratap. Menangis boleh, jadi berhentilah Bu melarang orang menangis ketika misalnya ada kematian, menangis dia, jangan nangis, nanti kena air mata mayat itu tersiksa dia. Itu tidak ada masalah, Pak. Nangislah, yang tidak boleh meratap. Onde bang, umur aku 34 tahun baru bang, mati pula abang ini, malas aku nengok abang nih, dulu banyak yang mau sama aku tinggalin gara-gara abang. Itu meratap. Jadi meratap yang tidak boleh walaupun jaraknya 1 kilo, Pak. Tapi kalau orang menangis, itu adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jangan dilarang. Orang Kristen aja Bu, makin keras nangisnya Pak, dapat duit Pak. Masa? Padahal buat tuh Pak, boleh. Jadi tapi itu tidak masalah, itu adat mereka buat. Karena saya pernah Pak ya, ada orang Kristen meninggal, itu mereka belasungkawanya itu Pak ya, waduh lama Pak. Mereka lama Bu. Ini kita bukan tiru itunya maksudnya. Jadi yang tidak boleh itu meratap. Kalau meratap tidak boleh. Mereka makin meratap pakai irama Pak. Jadi setiap kali orang meratap itu diiringi pakai organ Pak. Jadi makin kusuk orang untuk meratap Pak. Karena parkirnya di rumah saya semuanya Bu. Saya suruh parkir di sini, parkir di sini. Masukkan hondanya, jangan nggak apa-apa, masuk sini. Tentu saya mendengar Pak. Nanti setiap kali perkataan diiringi pakai organ. Wah, macam-macam lah Pak ya. Jadi sebetulnya itu tuh kalau dalam Islam kita tidak boleh meratap. Tapi kalau hanya menangis itu tidak menjadi masalah. Nah, pernah Pak Abu Sufyan memberi tawaran untuk Zaid bin Dasinah. Zaid waktu ini Abu Sufyan masih kafir ini. Wahai Zaid, sukakah engkau kalau Muhammad menggantikan posisimu di sini, sedangkan kau berada di tengah keluargamu? Dia mau dihukum mati Pak. Kalau Muhammad yang menggantikan kau di sini gimana? Kata Zaid bin Dasinah, tidak usah itu lagi. Terdengar aja aku Rasulullah kena duri kakinya, tidak ridho aku. Tidak usah kan menggantikan posisi aku ini lagi. Terdengar aja aku kena duri kaki Rasulullah itu tidak ridho aku. Maka kata Abu Sufyan, belum pernah aku melihat orang yang mencintai seperti cintanya para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Karena Rasulullah juga mencintai mereka dengan tulus. Jadi bukan karena ada apanya Pak, bukan karena ini orang kalau aku dekati nanti akan seperti ini. Jadi Rasulullah membuang rasa itu semuanya dan betul-betul tulus. Kemudian Pak, sewaktu Bilal mau meninggal, tidak tanggung cerianya Bilal Pak. Bilal itu Bu ya, setelah Rasulullah meninggal, dia mohon izin untuk meninggalkan Madinah Pak, pergi jauh Pak. Tidak mau dia lagi disuruh azan. Tidak mau disuruh azan Pak. Karena dia ingat betul ya, bagaimana ketika dia tidak tahan ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul itu. Jadi tidak sanggup dia Pak. Dia minggir jauh-jauh. Sampai waktu itu dia ke Madinah, banyak sahabat memintanya, Bilal, kami rindu dengan suara azanmu. Waduh, begitu Bilal azan itu Pak,
Berduka orang semua ya Pak, karena dia lama terhenti untuk azan mengingat Rasulullah SAW. Jadi ketika dia mau meninggal dunia dalam keadaan seperti itu Pak, dia sangat senang. Sampai istrinya bingung, aku sedih nengok kau seperti ini, kau bahagia betul nampaknya mau meninggalkan aku. Kata Bilal, bagaimana aku tidak senang? Aku akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu yang membuat dia bahagia Bu. Jadi memang sahabat itu membuktikan Bu, cinta dia kepada Rasulullah melebihi kepada anak dan istri mereka Pak. Tapi bukan berarti kita mencintai Rasulullah saat ini kita cuekkan pula istri dan anak kita, bukan itu pula Pak. Ini tidak bisa dibuat-buat, itu lahir dari dalam hati. Jadi dia tidak bisa dibuat-buat. Kemudian Pak, apakah Rasulullah itu dengan sahabat serius saja terus duduk? Kemudian Rasulullah menyampaikan petatah petitih dengan wajah mimik yang serius? Tidak Pak, Rasulullah suka juga bercanda Pak. Ini hadis sahih ketika Ali mencandai Rasulullah. Ali lapar betul Bu, banyak makan kurma Pak. Jadi banyak bijinya. Dipindahkannya biji itu ke Rasulullah. Kemudian apa kata Ali? Lihat, Rasul kalian lapar betul. Sebanyak itu kalian belum ada makan sebanyak itu. Lihat biji-biji di depan Rasulullah. Banyak biji-bijinya, lapar betul dia. Kata Rasulullah, aku lapar masih nampak bijinya Ali. Kau sama biji-biji kau makan. Dari tadi tidak ada. Itu pegurau Rasulullah. Jadi jangan dikira Rasulullah itu Bu serius. Kalian harus ingat kematian. Oh enggak Pak, enggak pula macam itu Pak. Tiba bercanda Rasulullah itu. Jadi kadang sekarang ini Bu ya, sampai ada pengajian tidak boleh ketawa sama sekali Pak. Ngeri itu Pak ya. Jadi lebih pula nih daripada Rasulullah. Ini lagi Bu ya, bagaimana Rasulullah SAW di depan para sahabat itu terkadang Rasulullah juga tidak terlalu serius. Kadang tiba Rasulullah bercanda, Rasulullah juga bercanda. Pada peristiwa Fathul Makkah Pak. Jadi waktu itu pas masuk Mekah, apa kata Rasulullah? Al-yaum yaumal marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Gembiralah seluruh orang Quraisy. Rupanya ada satu orang sahabat Rasulullah yang mengatakan al-yaum yaumal malhamah. Hari ini hari pertumpahan darah. Ketakutan semua orang Quraisy. Ya Rasulullah, ini gimana ini? Tadi kau bilang Muhammad ini hari kasih sayang. Rupanya dia mengatakan ini hari pertumpahan darah. Ketawa Rasulullah. Kalian tahu enggak yang ngomong tadi cadel? Dia enggak bisa ngucap ro, terus ucap la Pak. Jadi malhamah, hari berdarah. Ketakutan orang Quraisy. Rasulullah ketawa melihatnya Pak. Ngapa kau ngapalah ikut ngomong, takut orangnya dia. Marhamah bertukar jadi malhamah. Jadi Rasulullah cukup santai menghadapi para sahabat, dan Rasulullah itu juga senang Pak. Bahkan juga ada sahabat Rasulullah yang namanya Nuaiman. Nuaiman ini Pak ya, tidak sedikit leluconnya Pak, mungkin lebih parah daripada lelucon kita lagi Pak. Rasulullah saja kena dengannya. Ini kalau kita lihat Pak ya, bagaimana kelakuan Nuaiman ini juga pernah disampaikan oleh dalam sebuah kitab. Saya tidak mendapatkan di mana dia tadi. Yang jelas ini riwayatnya sahih Pak. Nuaiman ini Bu, dia pernah bekerja dengan Abu Bakar Siddiq bersama Suwaibid. Waktu dia bekerja sama Suwaibid ini, pas pergi berdagang, apa kata Abu Bakar Siddiq kepada Suwaibid? Suwaibid, ini makanan jangan dimakan dulu. Tunggu aku nanti, baru kita makan sama-sama. Pas Abu Bakar berdagang, Nuaiman lapar Pak. Suwaibid, minta laku makanan tadi. Aku jaga amanah nih. Kau juga tadi amanah kan? Tunggu Abu Bakar dulu baru kita makan. Sikit aja ndak dapat, ndak bisa. Nanti aku ngadu sama dia, kena kau nanti.
Akhirnya Nuaiman nih Pak, nampak dia rombongan pedagang-pedagang kaya, dipanggilnya. Sini dulu. Kalian mau beli budak enggak? Aku punya budak. Cakep. Tangguh. Tapi dia agak banyak ngomong sedikit. Nanti kalau kalian tanya sama dia, kau beli, pasti jawabnya, jangan beli aku orang merdeka. Kalau itu katanya enggak usah acuh kan. Ayalah. Langsung pedagang nih Pak, ditangkapnya Suhaibit, kami sudah membeli kau kepada orang itu. Jangan tangkap aku nih orang merdeka nih. Udah disampaikannya tadi, kau pasti akan menjawab itu. Tidak boleh kau seorang budak ngomong seperti itu. Tangkap Suhaibit itu Pak. Makanlah Nuaiman Bu. Datang Abu Bakar, kok kau makan? Suhaibit mana? Aku jual. Ini diceritakan ke Rasulullah sampai nampak gigi geraham Rasulullah ketawa Pak. Ulah Nuaiman ini. Sampai kata para sahabat, ya Rasulullah kami tidak suka sama Nuaiman Rasulullah. Kelakuannya sudah menjadi-jadi, sampai Utsman dipukul orang buta gara-gara Nuaiman Pak. Ada orang buta kencing di masjid, disorakkan sama orang, kau jangan kencing sana tuh masjid tuh. Iya, kata Nuaiman. Lari Nuaiman, dipegangnya orang buta tuh, kalau kencing tuh di sini, di masjid juga Pak, ditaruhnya orang tuh Pak. Kencing kau di sini. Rupanya habis itu dilaporkan orang buta tuh, kau dikerjain Nuaiman tadi, kau tetap kencing di masjid sebetulnya. Aku kalau jumpa Nuaiman aku pukul dengan tongkatku ini. Dengar sama Nuaiman Pak. Dicarinya orang buta tuh. Kau mau mukul Nuaiman kan? Iya, aku mau pukul dia. Dia sedang di masjid sekarang. Utsman bin Affan sedang sholat sunat Pak. Ini Nuaiman dipukul sama orang buta tuh Pak. Sampai jatuh Utsman. Sampai orang kata ini udah kelewatan nih Rasulullah. Ini Nuaiman bercandanya sudah parah ini. Kata Rasulullah, jangan ada yang membenci Nuaiman. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kan jadi masalah sama Rasulullah Pak. Jadi itu yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu sangat dekat. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.